Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi KPTS. Materi kali ini materi kamera, pencahayaan dan tata suara, lanjutan dari materi sebelumnya. Materi kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pencahayaan 3. Jadi kemarin yang belum sempat mengikuti materinya, silahkan dilihat video-video sebelumnya. Ada di materi dasar-dasar pencahayaan 1 dan dasar-dasar pencahayaan 2, karena materi ini berkelanjutan ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Suhu warna. Tonal value atau warna cahaya dari cahaya matahari berubah-ubah sepanjang hari. Suhu cahaya yang berbeda akan menghasilkan suhu warna yang berbeda juga. Misalnya, lampu neon itu memberikan cahaya berwarna hijau ke biru-biruan. Sedangkan lampu tungsten, halogen atau lampu pijar itu menghasilkan warna kuning kemerah-merahan. Sinar matahari itu menghasilkan warna putih ke biru-biruan. Jadi kamu bisa lihat di sini berdasarkan dari suhu warnanya juga pasti akan berbeda. Neon, tungsten, cahaya matahari itu suhu warnanya berbeda. Kalau diatur di ukuran Kelvin juga berbeda juga. Jadi perubahan suhu warna itu mempengaruhi intensitas cahaya. Perubahan suhu warna itu mempengaruhi karakter cahayanya, bisa lebih cenderung warnanya bermacam-macam. Perbedaan ini sebenarnya karena adanya perbedaan derajat suhu warna yang diukur dalam derajat Kelvin. Kalau di Indonesia kita sering mengukur ukuran suhu derajat itu dengan satuan Celcius ya, cuman kalau untuk fotografi ataupun videografi biasanya kita menggunakan acuan standar nasional dengan aturan derajat Kelvin. Semakin rendah derajat Kelvin, maka suhu warnanya kemerah-merahan, sedangkan semakin tinggi derajat Kelvinnya, suhu warnanya cenderung ke biru-biruan. Nanti akan dibahas lagi di materi berikutnya tentang temperatur untuk detailnya. Karakter cahaya. Beberapa banyak cahaya yang mengenai subjek foto itu biasanya dipengaruhi oleh 3 hal ini. Yang pertama, intensitas cahaya, efisiensi penyebaran cahaya, dan jarak sumber cahaya dengan subjek. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ini contoh aja untuk studi kasus. Yang pertama, kita akan bagaimana karakter cahaya itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Jadi ada jenis lighting yang intensitas cahayanya itu bisa dirubah. Jadi bisa terangnya bisa diatur. Terangnya mau level 100 sampai level mungkin dari level 10 sampai level 100. Nah, ini dimaksudkan intensitasnya. Semakin tinggi intensitasnya otomatis biasanya karakternya semakin keras atau semakin terang. Kemudian yang kedua adalah efisiensi penyebaran cahaya. Nah, di beberapa lighting juga itu juga ada fasilitas untuk intensitas penyebarannya. Kalau mungkin yang banyak ditemukan itu kalau teman-teman punya lampu senter yang LED, yang lampu senter yang terang itu, lampu senter polish, itu kan ada zoom in zoom outnya. Nah, ketika di zoom in itu kan cahaya jadi kecil, tapi cahaya lebih terang. Tapi ketika di zoom out, cahaya jadi lebar, tapi intensitas cahaya jadi berkurang. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi di beberapa lampu juga ada settingan seperti itu. Intensitas itu maksudnya itu penyebarannya, mau dibikin fokus atau mau dibikin menyebar. Kemudian yang ketiga adalah jarak sumber cahaya dan subjek. Jelas ya, jadi ketika ada sumber cahaya, ada subjek, ketika sumber cahaya didekatkan, otomatis pasti karakter cahayanya semakin keras dan semakin terang. Tapi ketika cahaya dijauhkan atau sumber cahaya dijauhkan, otomatis akan lebih sedikit lembut atau mungkin intensitasnya berkurang untuk karakter cahayanya. Jadi itu yang dimaksud dengan karakter cahaya itu dipengaruhi oleh 3 ini, intensitas cahaya, efisiensi penyebaran, sama jarak cahaya dan subjek. Oke, lanjut ke fungsi utama tata cahaya. Ada 4, sebagai penerangan, sebagai dimensi, sebagai pemilihan, sebagai atmosfer. Oke, kita langsung ke materinya aja.
Sebagai penerangan, merupakan fungsi paling mendasar dari tata cahaya. Istilah penerangan bukan hanya sekedar memberikan efek terang sehingga bisa dilihat, tapi memberikan penekanan pada bagian tertentu dengan intensitas tertentu. Jadi kan maksudnya sebagai penerangan itu nggak cuman yang penting terang, tapi kan kita juga atur yang sini lebih terang, yang sini lebih redup. Nah, seperti itu. Tidak semua di area di atas panggung memiliki tingkat terang yang sama, tapi diatur dengan tujuan dan maksud tertentu sehingga menegaskan pesan yang hendak disampaikan. Jadi memang ada tujuannya kenapa di sini dibikin lebih terang, kenapa di sini dibikin lebih redup, atau mungkin di sini tidak diberikan lampu. Itu pasti ada tujuannya sendiri-sendiri. Fungsi yang kedua sebagai dimensi. Dimensi dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari, sehingga membantu perspektif tata cahaya. Jika semua subjek diterangi dengan intensitas yang sama, maka gambar yang akan tertangkap oleh mata penonton menjadi datar. Bisa kalian lihat contohnya di sini. Sebenarnya dia cuma berada di background yang cukup biasa di bagian tembok, cuman karena ada lighting di situ yang membentuk spot dari atas dan membentuk dimensi seperti piramid seperti itu, dia akan membuat semacam ada ruang baru gitu di situ. Nah, itu dimaksud dengan fungsi sebagai dimensi. Ketiga adalah pemilihan. Tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari untuk memberikan fokus perhatian pada area atau aksi tertentu. Sutradara memanfaatkan cahayanya. Jadi gini, jadi pemilihan itu maksudnya kita bisa memilih mana yang harus diterangkan, mana yang harus diberikan warna efek tertentu, mana yang diberikan efek pada cahayanya. Contohnya mungkin kalau di gambar ini, biasa kalau kalian melihat beberapa setting-setting untuk YouTube atau untuk video review di internet, itu kan biasanya pasti sekarang sudah banyak yang berwarna-warna menggunakan lighting RGB. Nah, yang mau kita berikan efek RGB-nya di mananya nih? Bisa di background-nya atau mungkin di objeknya juga bisa, tergantung pemilihan kalian. Jadi kalian bisa memilih, atau kalian fungsi lighting itu juga sebagai pemilihan, mau fokus di objeknya terlihat warna-warni gitu, atau mau fokus di background-nya aja yang warna-warni tapi objek tetap natural, tetap warna putih. Itu tergantung pemilihan dari penata lighting-nya. Kemudian atmosfer. Kata atmosfer digunakan untuk menjelaskan suasana serta emosi yang terkandung dalam peristiwa. Tata cahaya mampu menghadirkan suasana yang dikehendaki oleh sutradara. Contohnya di sini ketika sutradara pengen menghendaki ini ceritanya malam hari yang sunyi gitu. Jadi kan kita bisa bikin atmosfernya supaya terlihat lebih mencekam. Jadi mungkin ada lampu spot, ada lampu cahaya spotnya, kemudian ada beberapa titik cahaya redup. Warnanya juga bisa kita mainkan, warnanya mungkin putih keras gitu, yang lain cenderung kuning redup gitu kan. Bisa membangun atmosfer di sebuah set. Itu maksud dari fungsi lighting. Oke, di materi dasar-dasar cahaya yang ketiga ini, tugasnya silakan diperhatikan. Buatlah 5 foto telur. Objek boleh diganti. Maksudnya yang paling mudah mungkin saya maksud di sini, fotonya mungkin pakai telur aja, boleh. Telurnya tapi bukan telur yang sudah dimasak ya, maksudnya masih berupa telur gitu. Kemudian boleh diganti objeknya kalau punya telur di rumah dengan menggunakan direct light available light, cahaya matahari langsung di posisi yang sama dan tidak berubah, dengan komposisi dan angle pemotretan yang sama, dengan waktu yang berbeda antara jam 9, 12, 15 sama jam 6. Jadi ini 4 foto ya, bukan 5 foto. Buatlah 4 foto telur dengan objek yang sama. Jadi kamu moto telur itu tempatnya sama, jangan berpindah. Baik itu blocking untuk telurnya ataupun blocking untuk pemotretannya jangan berubah. Tapi asalkan itu dia terkena cahaya matahari langsung ya. Terus kamu foto dengan settingan kamera
auto, pakai HP aja, tapi settingannya auto. Terus kamu potret di jam 9, di jam 12, di jam 3, sama di jam 6. Tanpa ada tambahan lampu ya. Terus kemudian seperti biasa fotonya dikolase dulu sehingga menjadi satu file, 4 foto isinya. Kemudian diberikan keterangan jam pemotretan. Yang ini jam 9, yang ini jam 12, yang ini jam 3, yang ini jam 6 sore. Tapi syaratnya tempatnya tidak berubah dan harus terkena cahaya matahari langsung. Kemudian beri keterangan pada fotonya, jangan lupa kasih identitas kalian. Oke, untuk tugasnya sudah. Oke, mungkin untuk materi hari ini cukup. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.